Pendirian Perseroan Terbatas PT Manajemen Pebisnis Muda nomor 277 pada hari ini, Selasa pada tanggal 25 bulan 8 2020 pukul 8.30 WITA. Berhadapan dengan saya, Desi Wirajaya, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Lombok Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut di bagian akhir akta ini. Tuan Muhammad Nizamuddin Al-Afgan, lahir di Mataram. Menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 25 Agustus 2020 bermateri cukup yang aslinya diletakkan pada minuta akta ini. Dari dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Nyonya Baik Yulaili Nasdianti, lahir di Mataram, Nona Ayu Oktadianti, lahir di Mataram, Nyonya Amrina Rosyada, lahir di Mataram. Para penghadap dikenal oleh saya, notaris berdasarkan kartu tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya. Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan saling setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini. Selanjutnya cukup disingkat dengan anggaran dasar, yaitu sebagai berikut. Nama dan tempat kedudukan. Pasal 1, perseroan terbatas ini bernama PT Manajemen Pebisnis Muda, selanjutnya disingkat dengan perseroan, kedudukan di Mataram. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Jangka waktu berdirinya perseroan. Pasal 2, perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Yulaili Nasdianti dengan NIM D1A022370. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam pembuatan kontrak pendirian PT. Maksud dari PT adalah sebagai badan hukum yang menjalankan usaha dengan modal terbagi dalam saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada saham yang mereka miliki. Dan tujuan mendirikan PT adalah untuk memperoleh laba, membatasi tanggung jawab pribadi pemilik usaha, mengumpulkan modal, mengembangkan usaha, serta menjamin keberlangsungan usaha. Yang kedua, modal dasar perseroan adalah 50 juta, terbagi atas 100 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp500.000. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 30 lembar saham atau sebesar 15 juta rupiah dengan uang tunai kepada perseroan oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham. Yang rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta ini. Menjelaskan tentang saham. Yang pertama, semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah atas nama saham. Yang kedua, yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Yang ketiga, bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. Yang keempat, dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat, keterangan, atau catatan yang dikeluarkan oleh perseroan. Yang kelima, jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. Yang keenam, surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. Yang ketujuh, pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya nama dan alamat pemegang saham, nomor surat saham, nilai nominal saham, dan tanggal pengeluaran surat saham. Yang kedelapan, pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan nama dan alamat pemegang saham, nomor surat kolektif saham, nomor surat saham dan jumlah saham, nilai nominal saham, tanggal pengeluaran surat kolektif saham. Yang kesembilan, surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama.
saya akan menjelaskan tentang pengganti surat saham. Jadi yang pertama, jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai atas permintaan mereka yang berkepentingan, direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada direksi. Yang kedua, surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh direksi untuk dilaporkan dalam rapat umum pemegang saham berikutnya. Yang ketiga, jika surat saham hilang atas permintaan mereka yang berkepentingan, direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap perseroan. Selanjutnya, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang pemindahan hak atas saham. Yang pertama, pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. Yang kedua, pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. Yang ketiga, pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang. Rapat umum pemegang saham pasal 8. Yang pertama, rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah RUPS tahunan. RUPS lainnya yang dalam anggaran dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. Yang kedua, dalam RUPS tahunan, pertama, direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. Yang kedua, ditetapkan penggunaan laba jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Yang ketiga, RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf A dan huruf B dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar. Tempat pemanggilan dan pimpinan RUPS pasal 10. Yang pertama, RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usaha. Yang kedua, RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan atau dengan iklan dalam surat kabar. Yang ketiga, pemanggilan dilakukan paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhatikan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. Yang keempat, RUPS dipimpin oleh direktur utama. Yang kelima, jika direktur utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh wakil direktur utama. Quorum hak suara dan keputusan RUPS pasal 11. Yang pertama, RUPS dapat dilangsungkan apabila quorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. Yang kedua, suara belangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. Yang ketiga, RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Yang keempat, setiap pemegang saham dapat berpartisipasi dalam RUPS melalui video konferensi atau melalui alat komunikasi apapun yang memungkinkan seluruh peserta rapat untuk saling mendengar, melihat, dan berbicara antara satu sama lain selama rapat. Perubahan anggaran dasar merupakan proses modifikasi atau pembaruan terhadap anggaran dasar suatu organisasi seperti PT atau koperasi. Perubahan anggaran dasar ini dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, peraturan hukum yang baru, atau kebutuhan internal
perusahaan. Penggabungan, peleburan, pengambil alihan, pemisahan, dan pembubaran. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang menggabungkan dua atau lebih perseroan sehingga perusahaan yang menggabungkan diri akan bubar dan aktiva serta pasifa akan beralih kepada perusahaan yang menerima penggabungan. Peleburan atau konsolidasi adalah perbuatan hukum yang menggabungkan dua atau lebih perseroan dengan cara membentuk perusahaan baru. Pengambil alihan adalah perbuatan hukum di mana satu perusahaan mengambil alih saham atau aset perusahaan lain. Pemisahan adalah perbuatan hukum di mana sebuah perusahaan membagi diri menjadi dua atau lebih perusahaan baru. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Septiana Angelina dengan NIM D1A022338 akan membawakan materi mengenai direksi, tugas dan wewenang direksi, dan rapat direksi. Materi selanjutnya yaitu direksi. Pertama, perseroan diurus dan dipimpin oleh direksi yang terdiri dari 2 orang direksi. 2. Yang boleh dianggap sebagai anggota direksi hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Jika diangkat lebih dari seorang direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai direktur utama. 4. Anggota direksi diangkat oleh rapat umum pemegang saham untuk jangka waktu 5 tahun dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan rapat umum pemegang saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota direksi lowongan untuk sementara perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. Yang selanjutnya yaitu tugas dan wewenang direksi. Pertama, direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseorangan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseorangan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. Untuk yang pertama, meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan. 2. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri. Kemudian yang poin kedua, A. Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan. B. Dalam hal direktur utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan. Materi selanjutnya yaitu rapat direksi. Pertama, penyelenggaraan rapat direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu: A. Oleh seorang atau lebih anggota direksi. B. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. Atau C. Atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1 atau 10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Kemudian yang kedua, panggilan rapat direksi dilakukan oleh anggota direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama direksi menurut ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar ini. 3. Panggilan rapat direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizamuddin Al-Afgan
NIM D1A022503. Materi selanjutnya, Rapat Dewan Komisaris. Pasal 17, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. Selanjutnya, Rencana Kerja Tahun Buku dan Laporan Tahunan pasal 18. 1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai. Yang kedua, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. 3. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya, buku perseroan dimulai pada tanggal dari akte penyesuaian ini dan ditutup pada tanggal 31 Desember 2020. Yang keempat, direksi menyusun laporan tahunan untuk menyediakannya di kantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham, terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. Selanjutnya, penggunaan laba dan pembagian dividen. Pasal 19. 1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi. Dan dalam tahun buku selanjutnya, perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. Selanjutnya, penggunaan cadangan. Pasal 20. 1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20%, Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan perseroan. 3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. Selanjutnya, Peraturan Penutup. Pasal 21. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Ayat 1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 30 lembar saham atau seluruhnya sebesar 15 juta rupiah oleh para pendiri, yaitu Nyonya Bayi Yulaili Nasdianti, Nyonya Ayu Oktadianti, dan Nyonya Amrina Rosada. Masing-masing sebanyak 10 lembar saham atau sebesar 5 juta rupiah, sehingga seluruhnya berjumlah 30 lembar saham atau sebesar 15 juta rupiah. Ayat 2, dari ketentuan pasal 11 dan pasal 14, anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota direksi dan Dewan Komisaris untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai direksi, yaitu direktur utamanya Nyonya Bayi Yulaili Nasdianti dan direktur Nona Ayu Oktadianti. Selanjutnya Dewan Komisaris, yaitu Nyonya Amrina Rosada. Pengangkatan anggota direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. Direksi dan atau baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain. Demikianlah akta ini dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kabupaten Lombok Barat pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh
Nona Olivia Septiana Angelina, dan Nona Nelly.